Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kita melanjutkan kajian kita. Enggak enak begini mic-nya, Pak. Cek. Cek satu. Cek. Ya. Kita melanjutkan kajian kita di kitab Riyadhus Shalihin sampai pada bab Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan babul hilm wal ana war rifq. Pembahasan tentang sifat al-hilm, sifat al-anah, dan sifat ar-rifq. Apa ini semuanya? Ini adalah 3 sifat mulia, 3 akhlak mulia terhadap sesama, yaitu berkaitan dengan kondisi yang memicu emosional. Kondisi apa saja yang memicu emosi kita. Faham? Jadi ada kondisi-kondisi yang bisa memicu emosi kita. Apa sikap dan akhlak yang dianjurkan di dalam Islam dalam menghadapi kondisi-kondisi yang bisa memicu emosi kita bisa naik? Yang pertama adalah al-hilm. Hilm itu apa? Hilm itu adalah sikap mengendalikan diri ketika amarah memuncak dan dia mampu melampiaskan. Sebetulnya di saat dia mampu melampiaskan amarahnya itu namanya hilm. Saya ulangi lagi, hilm itu adalah sikap, sifat mengendalikan diri di saat emosi amarah memuncak dan dia mampu melampiaskan itu kepada orang yang membuat dia marah. Contoh, si fulan mencaci maki dia, merendahkan dia, menghina dia, lalu membuat si A ini marah, emosi, dia dihina. Dia dengan mudah membalas dan melampiaskan emosinya itu kepada si fulan yang maki-maki ini, si B ini. Dia bisa melampiaskan. Kenapa? Karena dia anak kecil, karena dia kemampuannya rebah dia dan seterusnya, dia bisa melampiaskannya. Dengan mudah dia melampiaskan amarahnya itu kepada si fulan ini. Saat itu
dia menahan diri untuk tidak melampiaskan. Dia menahan diri dari amarahnya dia, padahal dia mampu melakukannya. Nah, inilah sifat apa? Al-hilmu. Paham jemaah? Jadi di saat emosinya dia memuncak tinggi-tingginya karena mungkin dihina, direndahkan atau apa, dan dia mampu untuk membalas kepada ini orang, tapi saat itu ditahan sama dia, dikendalikan sama dia, dia jadi cool, jadi dingin dia. Nah, ini namanya sifat apa? Al-hilm. Mudah jemaah? Hah? Mudah melakukannya? Hah? Saya nanya, mudahkah melakukannya? Hah? Saya tidak nanya Anda bisa. Saya nanya, apa ini mudah? Hah? Tidak. Ini tidak mudah ini. Ini susah jemaah. Makanya ini termasuk apa? Akhlak mulia. Ini mulia. Ya, ini akhlaknya penghuni surga. Ya, makanya sulit. Itu namanya sifat apa? Hilm. Kok bisa sulit? Karena jiwa kita ini cenderung memperturutkan hawa nafsu. Hawa nafsu apa? Ya dibalaslah, enak aja, kan gitu kan. Itu hawa nafsu namanya. Dan ini perang dengan hawa nafsu kita. Kuat gak kita mengendalikannya? Padahal kita mudah untuk melampiaskan. Beda halnya dengan orang yang tak mampu melampiaskan. Depan dia ada orang yang kuat, keker, gede, jagoan, suhu, karate, sedangkan dia nggak bisa apa-apaan, terus dia dimaki-maki sama tuh orang. Maka kondisinya apa? Ya udah nerimo jemaah, mau balas. Ya sama aja kayak anjing menggonggong sama harimau. Anjing belagak menggonggong sama macan. Ada video pendek, macan duduk, anjing lewat, belagu anjingnya digonggongin nih macan. Diapain sama macannya? Ya dimakan kamu. Kebetulan gue belum makan sarapan, ditelan. Jadi terkadang saya mampu sabar pak. Ya iyalah sabar loh, ini suhu karate, ente mau ngelawan. Sabar, sabar pak. Ini bukan hilm namanya. Ini namanya apa? Terpaksa, kepepet. Tapi al-hilm itu Anda mampu melampiaskan, Anda mampu neleni orang, Anda habisin bisa, tapi Anda tahan, Anda nggak mau. Ini namanya sifat al-hilm. Ini penghuni surga jemaah. Paham? Oke. Sifat yang kedua, al-anah. Al-anatu, bacanya al-anah. Apa itu anah? Adam at-ta'ajjul wa tathabbut fil umur. Tidak tergesa-gesa dan berpikir sebelum dia bersikap. Itu namanya al-anah. Gak tergesa-gesa dia tenang dan berpikir sebelum dia bertindak ya. Namanya sikap apa? Al-anah.
Contoh, dia mendapatkan informasi negatif, maka dia tidak tergesa-gesa bersikap. Dia berpikir dulu, apa yang harus saya lakukan, mana yang maslahat, mana yang buruk. Dia pikir dulu mana yang baik, apa yang harus dia lakukan. Dia harus melakukan sesuatu, dia nggak tergesa-gesa melakukan itu. Nanti dulu, tak pikir dulu apa yang harus saya lakukan. Suami istri ribut, dia berpikir apa yang harus saya lakukan. Dia nggak bersegera. Kalau ajalah terburu-buru, dia akan langsung ceraikan istrinya. Habis itu menyesal, nangis, ini. Ini ajalah, dan itu setan. Tapi orang yang beriman, yang berakhlak, dia mikir apa yang harus saya lakukan, mana yang maslahat, mana yang baik buat saya. Ini namanya sifat apa? Al-ana. Bukan lelet lo ya, bukan. Dia berpikir apa yang terbaik buat dia, mana yang baik yang harus saya lakukan dalam kondisi-kondisi itu. Banyak kasus-kasus yang jelek, buruk, keluarga, rumah tangga, bisnis, usaha, berakhir pada keburukan. Kenapa? Karena si fulan tergesa-gesa. Hilm al-ana. Yang ketiga, ar-rifq. Rifq itu apa? Lembut, santun dalam bersikap. Paham? Jadi kalau ada kondisi yang memicu emosi dia, apa saja kondisi yang memicu emosi dia, maka sikap dia apa? Hilm dulu. Apa itu? Tidak terpancing dengan dia. Dia kendalikan dirinya, dia tidak marah. Oke, dia tidak marah. Dia diam, dikendalikan emosi, dia nggak marah, nggak terpancing marah. Terus apa? Dia berpikir apa yang harus saya lakukan yang terbaik buat dia. Tiga, sikap apa yang lembut yang harus saya lakukan sama dia. Maka lahirlah api dibalas dengan air. Api dibalas dengan air. Selesai nggak masalahnya? Selesai. Semua akan indah. Tapi kalau marah akan memicu ajalah. Orang yang emosi akan bertindak sporadis. Ya enggak? Dan itu melahirkan al-unf, keras, kasar sama orang. Maka hasilnya rusak, kacau, berantakan. Faham jemaah? Kenapa banyak rumah tangga itu bejubel penuh di departemen di pengadilan agama? Kenapa? Hah? Karena ini emosi nggak dikontrol, melahirkan apa? Ajalah, sporadis dalam bersikap, yaitu kasar dalam berbuat. Maka patahlah semuanya, rusak semua.
Kenapa supir itu membunuh majikannya yang di Bekasi waktu itu? Kenapa? Karena majikannya punya lawan dari ini, emosional, sporadis, kasar. Hasilnya apa? Binasa, dibunuh sama orang. Kenapa murid sekolah itu dibunuh sama temennya? Kenapa dibunuh sama murid membunuh gurunya? Kenapa si fulan bunuh? Kenapa terjadi cerai? Kenapa sang anak membunuh bapaknya sendiri yang di Bekasi itu? Kenapa keributan itu terjadi dan semua biangnya karena amarah, sporadis, kasar. Ini sifat siapa? Ini kompornya setan. Dia tepuk tangan setan. Menang saya. Paham sekarang Anda? Ibnu Qayyim mengatakan di antara sumber kerusakan orang itu adalah amarah. Itu sumber kerusakan. Makanya 3 sifat ini adalah sifat hamba Allah yang bertakwa. Ini sifat penghuni surga. Ini sifat mukmin, orang yang beriman. Dia halim, orangnya namanya halim. Hilm, dia punya sifat al-hilmu. Orang marah sama dia, orang maki-maki sama dia, orang menghina dia. Dia apa? Dia cool, adem dia tahan emosinya. Terus dia berpikir apa yang harus saya lakukan sama dia. Dia nggak buru-buru bersikap, bertindak. Hasilnya apa? Dia akan menjadi orang yang santun dan lembut sama dia. Suaminya marah-marah, dia tahan emosinya, diam. Diam. Dibalas dengan apa? Kelembutan. Lembut dia. Istrinya marah-marah, ngomel, dia diam. Disambut dengan apa? Kelembutan. Maka semuanya apa? Selesai jemaah. Makanya inilah sifat hamba Allah yang beriman. Subhanallah. Ada ungkapan dari Ali bin Abi Thalib berkaitan dengan sifat ini. Ali bin Abi Thalib mengatakan radhiyallahu taala anhu, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim, Imam Al-Baihaqi, beliau mengatakan laisal khairu an yaktsura maluk wa waladuk. Bukanlah kebaikan itu ketika harta Anda banyak dan anakmu banyak. Walakinnal khair an yaktsura ilmuk wa ya'dhumu hilmuk. Tetapi kebaikan itu ketika ilmu dan sifat hilmu banyak. Saya ulangi, bukanlah kebaikan itu harta dan anakmu yang banyak, tapi kebaikan itu adalah ketika ilmu dan sifat hilm banyak pada dirimu. Faham maksudnya? Wa alla tubahin nas biibadatillah. Anda tidak membanggakan diri di hadapan orang atas ibadah yang kamu lakukan. Wa idza ahsanta, jika Anda berbuat baik, hamidallah ta'ala,
kamu memuji Allah, kamu mengatakan alhamdulillah. Wa idza asa'ta, kalau kamu berbuat buruk, istaghfartallah ta'ala, kamu istighfar. Inilah orang yang mulia jamaah. Ini orang mulia ini. Ada seseorang yang berkata kepada seorang ulama namanya Arabah bin Aus. Arabah bin Aus. Ada orang bilang sama beliau, bima sitta qaumaka ya Arabah, kok bisa kamu ini jadi tokoh di masyarakat? Lihat nih jemaah, kok bisa kamu jadi tokoh di masyarakat? Kenapa kamu bisa jadi tokoh? Dijawab sama beliau, kuntu ahlumu an jahilihim, saya bersifat hilm terhadap orang-orang bodoh di antara mereka. Saya hilm terhadap orang-orang bodoh di antara mereka. Maksudnya hilm apa? Kalau ada orang bodoh mencaci, mencela, mendebat dia, dibantah sama orang bodoh, maka apa? Gampang nggak mengalahkan dia? Gampang orang bodoh, Pak. Tapi buat apa? Hilm. Artinya apa? Dia kendalikan emosinya, nggak diladenin orang bodoh itu, Pak. Wa utisa ilahum. Tapi kalau ada orang nanya, saya jawab. Wa as'a fi hawaijihim, kalau dia butuh, saya bantu dia untuk memenuhi kebutuhannya. Faman fa'ala fi'li fahuwa mithli, siapa yang melakukan ini, dialah yang namanya tokoh masyarakat. Walaupun dibenci sama orang, sebetulnya dia yang jadi tokoh. Wa man jawazani fahuwa afdal, tapi kalau ada yang lebih baik dari saya, maka itu lebih mulia dari saya. Wa man qassara anni fa ana khairun minhu, tapi kalau ada orang yang tidak melakukan itu, saya lebih baik dari dia. Ini kalimat motivasi. Dan seterusnya masih banyak ungkapan para ulama salaf. Inilah sifat apa? Hilm. Mengendalikan diri dari emosi-emosi yang memicu emosi. Udah, tahan. Al-ana, jangan bersikap bodoh, jangan sporadis, sabar. Jangan berbuat bodoh, itu namanya sabar. Jangan berbuat kebodohan, jangan berbuat kebodohan Anda. Pikirin yang bagus. Rifq, lembutlah sama orang. Siapa orang yang harus kita lakukan kelembutan? Siapapun. Orang yang baik, kita lembut sama dia. Orang yang jahat sama kita, kita pun disuruh lembut sama dia. Kita disuruh lembut sama dia. Kenapa harimau, buaya, ular itu bisa tunduk dan nurut sama si fulan ini? Kenapa? Karena dia lembut sama dia, karena dia santun sama dia. Saya melihat potongan video si pawang ular itu, Panji itu, dia berhadapan dengan king cobra. Ditanya oleh seorang pejabat, Mas, mana yang lebih berkuasa, king cobra atau raja atau harimau macan? Beliau bilang king cobra, dialah yang menjadi king di semua binatang. Loh, kok bisa? Ya, karena macan, harimau tidak punya
anti racun dalam tubuhnya, tapi dia punya anti racun dalam tubuhnya. Jadi kalau digigit binatang lain, dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Tapi binatang lain kalau digigit sama dia langsung mati. Loh, kok bisa Anda bersahabat? Bapak mundur, katanya dia. Suruh mundur nih pejabat, mundur dia. Lalu digoda nih king cobra sama dia dengan cara kandangnya ditabok sama dia. Kandangnya dibuka, kemudian ditabok di kandang, brak gitu. Keluar langsung dia dengan kepalanya diangkat gitu. Marah dia kan? Perhatikan saya, kalian mundur semua. Dia bilang, Kang, pakai bahasa Sunda. Ini king cobra dipanggil Akang sama dia. Kang, maafin Panji Kang. Dideketin sama dia. Kang, maafin Panji Kang. Dipegang kepalanya, Mas. Itu langsung turun king cobra. Saya ngeliat, merinding saya. Ya Allah, subhanallah. Inilah akhlak, Pak. Ini akhlak, Pak. Ya. Binatang yang paling ganas pun, kalau kita lembut sama dia, dia pun akan bersifat apa? Baik, Pak. Inilah namanya ar-rifq, kelembutan. Lembut itu dengan apa? Tutur kata. Dengan apa? Sikap. Dengan apa? Bantuan. Coba Anda ditangkap polisi. Ini rumus ya, tak kasih contoh ya, karena Anda udah sering ditangkap. Karena nggak sengaja melanggarnya, ganjil genap lah ini. Sempritin, minggir-minggir, Pak. Saya buka kaca. Sebelum polisi datang, saya assalamualaikum dulu. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Mohon maaf, Pak, saya salah. Maaf, Pak, saya salah. Bapak ngomong apapun, saya salah. Saya minta maaf. Polisi itu tidak akan berbicara apapun di depan Anda. Ceritanya sudah apa? Selesai. Maaf, Pak, saya salah, Pak. Mohon maaf, saya salah. Saya salah. Terus bagaimana ini? Saya salah, saya akan akui salah. Silahkan lakukan hukumnya. Ya udah, lain kali jangan diulangi ya. Selamat pagi. Ya, akhi, benar kata Imam Syafi'i, ahsin ilan nas, berbuat baik sama orang, kamu akan taklukkan dia. Makanya ini 3 sifat beriringan. Hilm, anak jangan berbuat bodoh kamu sporadis, pikirin dulu. Rifq, yang lembut sama orang, yang santun sama orang. Siapapun, mau orang baik maupun orang jahat, siapapun. Oke, kita lihat dalil-dalilnya. Yang pertama, surat Al-Imran ayat 134. Di sini Imam An-Nawawi memotong ayat ini. Allah berfirman, wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ayat ini panjangnya adalah wasari'u apa? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Sari'u, bersegeralah kalian. Kemana? Untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Segeralah kalian kemana? Ke surga. Surga itu luasnya seluas langit dan bumi.
Buat siapa surga dan ampunan itu? Buat orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Nah, ini disebutkan ciri-cirinya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu mereka yang suka berinfak, membantu orang lain. Membantu orang lain. Kapan? Baik di saat dia susah, sulit, penghasilan pas-pasan, maupun di saat dia senang, bahagia, di saat punya uang. Semuanya di kondisi apapun kita disuruh membantu dan bersedekah. Jadi sedekah bukan untuk orang kaya saja. Siapapun orangnya disuruh sedekah sama Allah. Walaupun kita dalam kondisi pas-pasan atau kurang, sedekah. Walaupun sedikit, sedekah, Mas. Bantu orang lain. Bantuin orang lain. Lalu Allah bilang apa? Wal kadhiminal ghaidha, dan mereka yang punya sifat al-hilm, yaitu apa? Mampu mengendalikan amarahnya, padahal dia mampu melampiaskan kepada orang itu. Dia mampu mampu melampiaskannya, mampu, tapi dia nggak mau, dia ditahan. Yang ketiga, wal afina 'anin nas, dimaafkan dia. Walaupun dia yang salah, ya sudah, saya maafkan. Saya maafkan. Inilah yang kata para ulama, seperti Imam As-Sa'di rahimahullah, ketika membedakan antara sifat orang beriman dengan sifat orang kafir. Beliau bilang orang beriman itu hatinya bersih dari dengki, permusuhan, hasad sama orang. Bersih hatinya dari itu. Orang beriman tak pernah dendam. Orang beriman tak pernah dengki sama orang, hasad sama orang, musuh sama orang. Enggak, hatinya bersih dari itu. Tapi orang kafir isinya hasad, hiqd, permusuhan, dendam. Ini orang kafir. Loh, kok bisa orang beriman punya sifat ini? Karena dia kadhiminal ghaid, tidak melampiaskan amarahnya dan memaafkan dia. Makanya orang seperti ini disebut apa? Hatinya salim, hati yang bersih, hati yang sehat, bening hatinya, Mas. Bahagia dia. Faham? Ini sifat apa? Al-hilm. Wallahu yuhibbul muhsinin. Berarti apa di sini? Bukan hanya sekedar menahan amarahnya dia, tapi sudah sampai pada tingkat memaafkan, dan yang ketiga berbuat baik sama dia. Wah, ini luar biasa, Pak. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan di kitab Madarijus Salikin, kalau ada orang yang berbuat jahat sama Anda, maka lakukanlah hal yang berikut. Satu, yakinlah bahwa hari ini Allah takdirkan Anda dimaki-maki orang. Hari ini Allah takdirkan Anda dihina orang. Hari ini Allah takdirkan Anda diomelin sama istrimu. Hari ini Allah takdirkan istrimu ngamuk-ngamuk. Hari ini Allah takdirkan suamimu marah-marah. Hari ini Allah takdirkan kamu digoda sama anakmu. Yakin itu. Yang kedua apa? Sabar. Sabar itu apa? Jangan ngeluh, diem. Yang ketiga, ridho, terimalah dengan dada terbuka. Yakin bahwa ini baik, takdir Allah ini. Yang keempat,
Apa itu? Hah? Berbuat baiklah sama dia, maafkanlah dia sebelumnya, maafkan dia. Yang kelima, berbuat baiklah sama dia. Kalau perlu, kirimkan hadiah kepada dia yang berbuat jahat sama Anda itu. Kasih hadiah dia. Loh, kok bisa? Karena dia telah menjadikan Anda mulia. Karena dia telah ngasih pahala kepada Anda. Balaslah itu dengan hadiah, kasih hadiah. Paham jemaah? Jadi ibu-ibu yang di belakang yang seringlah ngomel, biar dikasih hadiah terus. Kalau suaminya ngaji, kalau nggak ngaji ya kiamat. Faham jemaah? Inilah Islam, ini indah. Anda pernah mendengar Rasulullah SAW marah-marah sama sahabat, sama orang kafir, kecuali di medan perang. Kalau nggak di medan perang, marah-marah beliau. Allahu Akbar ya. Ayat yang kedua, surat Al-A'raf ayat 199. Allah berfirman, khuzil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. Khuzil afwa, jadilah orang itu pemaaf. Nah, di sini kan wa'mur bil urfi, ajak dia berbuat baik. Wa a'rid 'anil jahilin, jangan dibalas kejahilan orang itu. Ini kata para ulama, ini adalah induk dari akhlak mulia. Inilah induknya akhlak. Orang jahat, maafkan dia. Artinya apa? Al-hilm, jangan dibalas dengan emosi, kendalikan emosimu, maafkan dia. Lalu apa? Berbuat baiklah sama dia. Caranya apa? Anda nasihati, Anda ingatkan, Anda juga baik sama dia, santun dalam bersikap, berbicara. Kalau dia masih terus jahat, jangan dibalas. Wa a'rid 'anil, tinggalkan dan jangan dibalas. Deh, sing waras ini nggak maksudnya mas. Berarti apakah ini hina? Hah? Tidak, ini mulia. Allahu Akbar. Kemudian ayat yang ketiga, surat Fussilat 35-34. Allah berfirman, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Tentu kebaikan itu berbeda dengan keburukan. Idfa billati ya ahsanu, balaslah keburukan itu dengan yang terbaik. Tuh, balaslah keburukan dengan yang terbaik. Apa yang terbaik? Kendalikan emosimu, ya, sabar, jangan bersikap bodoh, santunlah kamu sama dia, baiklah sama dia, maafkan dia, kamu balas dengan kebaikan. Hasilnya apa? Nih hasilnya, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah. Sebelumnya kalau sama kamu itu musuh, ka'annahu waliyun hamim, nanti akan jadi teman baik. Minimal kalau di depan kamu dia baik, iya pak, ya tarik pak. Kalau di belakang kamu diomongin, tapi kalau di depan kamu dia nggak akan berani. Nggak berani karena apa? Karena ngelihat akhlak Anda yang mulia, bukan melihat power Anda. Segen kata orang. Beda karena takut dengan segen pak.
Orang sekarang ditakuti, bukan disegani. Orang dulu, anak dulu sama orang tua diapain? Disegani, Pak. Orang sekarang sama yang lebih tua ditakuti, Pak. Sehingga kalau ada kesempatan diterkam sama dia. Ini bedanya. Inilah akhlak, disegani. Segen, Pak. Dihormati, Pak. Bukan berarti kita melakukan ini pengen disegani, bukan. Tapi itulah buah. Wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru. Sungguh yang mendapatkan ini semua tidak lain hanyalah orang-orang yang sabar. Sabar ini apa? Enggak berbuat bodoh dia. Dia tidak berbuat bodoh. Enggak berbuat negatif. Tidak dibalas dengan kejahatan, tidak dibalas dengan emosi, tidak dibalas dengan sifat buruk, enggak. Dibalas dengan hilm. Dia mikir yang benar, sabar, tidak berbuat bodoh, santun, dimaafkan, selesai masalahnya, Mas. Subhanallah. Ayat yang terakhir di bab ini, Allah berfirman di surat Syura ayat 43, "Wala man sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur." Sungguh orang yang sabar dan ghafara, memaafkan kesalahan orang, ini adalah perkara-perkara yang sangat mulia dan kuat. Ini mulia. Sabar, tidak berbuat apa tadi? Bodoh. Jangan cepat marah. Jangan bertindak dengan sikap-sikap yang negatif, Mas. Tapi hilm, kendalikan amarahmu. Bersikap santunlah dan maafkan. Maka inilah kemuliaan dari semua urusan. Subhanallah. Inilah akhlak yang dilihat oleh mereka pada diri siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangin jemaah, Abu Sufyan ketemu di depan Rasulullah SAW. Siapa Abu Sufyan ini? Donatur, skenario, sutradara, otak dari semua kejahatan. Sama bininya sekalian. Datang ketemu Rasulullah SAW. Di dalam tendanya, di base campnya, di markasnya. Diapain sama Rasulullah SAW? Suruh masuk, duduk, diajak ngomong baik-baik, santun. Sudah malam, ngomong sama pamannya, "Wahai paman, biarkan dia istirahat di tendamu dengan nyaman." Besok paginya suruh kesini lagi, datang lagi. Abu Sufyan diam 1000 bahasa, tidak bisa ngomong, hanya nurut tak. Melihat akhlak Rasulullah. Paginya datang. Ketika datang, Umar bin Khattab ngelihat Abu Sufyan, pedangnya dikeluarin. "Ya Rasulullah, izinkan saya untuk memotong lehernya dia." Kata Rasulullah SAW, "Umar, nggak boleh, turun. Jangan. Nurut, sudah." Dilihat oleh Sa'ad bin Ubadah di atas kudanya. Ada Abu Sufyan, lantas mengucapkan bait syair secara spontan. Beliau bilang apa? Hari ini adalah hari di mana kita harus menguliti, terus dipotong-potong dagingnya, kita cincang-cincang, kita bagi kepada binatang. Kata Sa'ad bin Ubadah. Rasulullah SAW turun, "Wahai Sa'ad, turun kamu dari kudamu. Hari ini saya copot kamu jadi komandan perang." Langsung dicopot jabatannya dari komandan perang, diganti dengan anaknya. Jemaah, apa yang terjadi dengan Abu Sufyan di depan matanya? Melihat hilm, kelembutan,
langsung dipegang ke tangan Rasulullah SAW, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Satu Mekah masuk Islam jemaah, tahun ke-8 Hijriah. Ya, itulah ayat Al-Quran, wa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, kelembutan. Perang bertahun-tahun menjadikan Abu Sufyan radhiyallahu an memiliki tetap dendam yang kesumat. Tapi ketika melihat akhlak Rasulullah SAW yang ini, 3 ini, hilang, bubar semua jemaah. Coba kita terapkan di rumah tangga kita. Istri Anda marah-marah, ngomel, Anda terapkan. Suami Anda marah-marah, Anda terapkan. Apa yang terjadi? Rumahku surgaku, istriku istri paling cantik di dunia, suamiku laki-laki paling hebat di dunia, Pak. Indah. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan setelah salat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fi. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Di hadis yang pertama di kitab ini adalah hadis Abdullah ibnu Abbas yang mengisahkan sabda Rasulullah SAW kepada utusan dari suku Abdul Qais yang dikenal dengan panggilan Al-Ashaj, Abdul Qais. Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat ini, inna fika khaslataini yuhibbuhumullah, al-hilmu wal-ana. Wahai Al-Ashaj, kamu punya 2 sifat yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu al-hilm dan al-ana yang tadi. Lalu Al-Ashaj bertanya, ya Rasulullah, apakah 2 sifat itu ada pada diriku atau bagaimana? Katanya. Maksudnya, apakah aku terlahir dengan memiliki sifat ini, atau Allah yang membuat aku seperti ini? Atau maksudnya, apakah aku terlahir dengan sifat ini, atau aku berusaha sendiri untuk mendapatkannya? Rasulullah SAW mengatakan, bal jabalakallahu alaihima, kamu terlahir dengan 2 sifat ini. Maksudnya, terkadang sifat-sifat mulia itu ada pada diri seseorang sebagai bawaan lahir. Seperti sifat al-hilm, dia mampu mengendalikan amarah. Jadi ada orang bawaan lahir itu orangnya cool, adem, dimaki-maki orang ya diam, ya kan? Pernah lihat orang kayak gini? Ya dia diam aja, biarin aja lah. Nah, ada yang seperti ini. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Ada orang di masa jahiliyahnya dulu, sebelum Islam, masih kafir atau apa, dia memiliki sifat-sifat baik dia. Ketika dia masuk Islam, belajar, tambah baik lagi dia. Makanya sifat itu ada 2.
Ada yang disebut dengan jibilli, istilah bahasa Arabnya. Jibilli itu artinya bawaan lahir. Jibilli ini ada yang positif, ada yang negatif. Lalu yang kedua, ada yang namanya khuluq, yaitu akhlak. Loh, berarti akhlak ini apa? Akhlak ini sifat baik yang diperoleh dari belajar. Dia belajar, rajin ke majelis taklim, duduk apa, terus berusaha untuk mengamalkannya, maka jadilah orang yang berakhlak mulia. Bisa jadi dia berakhlak tercela. Kenapa? Karena dia belajar dari teman dan lingkungan. Dulu dia nggak begini, tapi karena teman dan lingkungannya yang negatif, dia jadi begini. Makanya ada akhlak mulia dan ada akhlak tercela. Dari mana? Belajar. Akhlak tercela juga belajar. Belajar dari mana? Dari orang-orang tercela, lingkungan, teman. Akhlak mulia belajar juga. Belajar dari mana? Al-Quran, hadis Rasulullah SAW, para sahabat, para ulama. Dia belajar. Nah, faedah lagi dari hadis ini menunjukkan bahwa sifat hilm, mampu mengendalikan emosi amarah, padahal dia mampu melampiaskan, ini adalah sifat mulia yang dicintai Allah. Artinya kalau kita memiliki sifat ini, Allah akan cinta sama kita. Allah akan cinta sama kita. Nah, ini berarti berbeda pandangan dengan masyarakat. Coba ada orang maki-maki Anda, terus di situ ada teman-temanmu, Anda diem. Teman Anda bilang apa? Hah? Bego lo, digituin nanti sama temanmu. Bego lo, diem aja dimaki-maki orang, balas dong, ya. Dan gitu kan? Ucapkan sama dia, a'udzubillah minasyaitonirrajim gitu. Ya jangan dikerjain ya. Ya. Jadi hilm ini Allah cinta sama sifat ini. Tapi marah, emosional dicintai siapa? Setan. Ajalah, sporadis, bersikap sporadis, nggak berpikir bertindaknya, dicintai siapa? Setan. Kasar dicintai setan. Tapi hilm, rifq, kelembutan dicintai Allah. Berarti kalau ada orang punya sifat ini, Allah cinta sama dia. Kalau Allah cinta sama dia, berarti menjadi hamba Allah yang mulia, masuk surga, Pak. Nah, inilah akhlaknya para nabi dan rasul, akhlaknya sahabat, akhlaknya orang yang bertakwa dan beriman. Semoga Allah memberikan karunia kepada kita dengan akhlak yang mulia ini. Ya, sampai di sini saja. Kita lanjutkan nanti di pertemuan berikutnya pada hadis yang berikutnya. Ada yang bertanya? Silakan, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, Allahumma amin. Ada orang yang membuat kita jengkel, bikin kita marah, lalu kita mengatakan udahlah, daripada tambah marah dia,
Diemin aja dulu deh. Apakah itu termasuk sifat hilm? Hah? Bukan. Hilm itu tadi jemaah, Anda mampu dengan mudah membalas dia, bukan menyerah. Kalau tadi kan ya udahlah biarin aja deh, kesannya apa? Anda di posisi yang lemah, Anda di posisi lemah nih, yaudah deh diemin deh. Tidak, Anda bukan di posisi lemah, tapi Anda di posisi yang mampu membalas. Balas apa? Balas dimaki-maki, Anda maki-maki juga, Anda maki-maki Anda bisa. Ketika Anda mampu membalas, tapi Anda nggak mau, Anda tahan. Tidak, saya tahan. Kenapa Anda menahan? Karena ini mulia. Jadi kenapa saya tahan? Kenapa saya nggak marah? Karena ini mulia. Nggak, ini mulia. Oke? Nah, adapun yang dicontohkan, dia marah. Udahlah, biarin. Kesannya apa? Lemah, terpaksa, paham? Hah? Kok bisa belum paham? Apanya yang belum paham? Mas, bedanya di sini apa perbedaannya? Mindset, niat kamu. Kenapa kamu diem? Kenapa kamu nggak mau balas? Kenapa? Kenapa kamu nggak mau balas? Kenapa? Karena kamu nggak mau marah. Pertanyaan saya, kenapa kamu nggak mau marah? Apa? Karena saya tidak boleh marah ketika ada orang marah. Apakah ini dapat pahala? Iya, dapat pahala. Tapi yang pahalanya lebih gede lagi ketika Anda mampu balas. Tapi Anda nggak mau balas. Sama apa beda? Nah, saya nggak mau balas. Saya udah diemin aja deh. Dapat pahala? Dapat. Tapi kalau Anda ngeliat, ya ini orang, Anda mampu membalasnya, Anda bisa membalasnya, tapi Anda mengatakan ngapain? Gak usah. Kenapa gak usah? Saya cari pahala sama Allah. Ini sifat mulia. Ya udah diem aja. Ini pahalanya lebih mulia. Ini lebih besar lagi pahalanya. Ya. Faham? Ada lagi? Ya silakan Mas. Ya. Ya, ada 3 orang sahabat yang datang menemui Rasulullah SAW. Lalu mereka terbawa semangat, ya kan? Yang satu bilang saya akan puasa setiap hari. Yang satu bilang saya akan sholat malam setiap hari. Yang satu bilang saya akan fokus ibadah zikir, nggak mau nikah, nggak mau kawin. Ketika Rasulullah SAW datang, Rasulullah SAW menegur mereka. Lalu beliau mengatakan, siapa yang tidak mau dengan petunjukku, dia bukan umatku. Apakah ini marah? Bukan. Siapa yang bilang ini marah? Siapa yang bilang itu marah? Ini bukan marah. Terus ngapain? Diluruskan, dinasehati namanya Mas. Ini nasihat. Yang bilang marah, baper. Ya jangan baper Mas. Baper itu bisikan setan.
Ini nasihat, ini nasihat. Kayak saya ngisi pengajian ibu-ibu, ada pertanyaan masuk, mohon maaf Ustadz, kok dari tadi Ustadz ini menyudutkan ibu-ibu terus ya? Wah, ini baper ini. Saya bilang, ibu, kalau ibu baper, ibu nggak bisa dapat, ibu sombong berarti. Setiap nasihat dibaperin, Anda sombong, Anda nggak bisa menerima kebaikan. Dinasehatin baper, dinasehatin ngamuk, ya sombong namanya. Karena Islam, syariat Islam ini apa? Nasihat. Dan nasihat itu apa? Kebaikan, meluruskan, membenarkan kesalahan kita. Loh, kalau meluruskan, membenarkan kesalahan kita dianggap menyudutkan, menyalahkan, ya bubar Islam. Sombong, dia nggak mau nerima nasihat. Kan? Orang mulia itu siapa? Tawadhu, dia menerima nasihat. Dia akan menerima nasihat itu dengan baik, tanpa ada baper. Dinasihati, kok kita yang disudutin melulu loh. Walah, yo angel lah jemaah. Dinasehatin kok baper. Sama Anda rapat evaluasi, kemudian manajernya, direkturnya atau sekolah, kepala sekolahnya perempuan, baper, ya nggak ada rapat lah jemaah. Karena rapat itu yang dibahas selalu apa? Kebaikan apa kekurangan? Hah? Kekurangan. Kalau kebaikan nggak perlu dibahas panjang lebar. Alhamdulillah hari ini kita bisa begini, alhamdulillah, udah selesai. Paling 5 menit 10 menit bicara keberhasilan. Sisanya bicara tentang apa? Kekurangan dan kelemahan untuk menjadikan hari esok lebih baik. Lah kalau Anda baper, lah ya bubar. Repot melawan orang baper jemaah. Tapi itu selalu ada di pengajian ibu-ibu. Ditekor begini tiba-tiba muncul baper. Maaf ya Ustadz, ini bukan ibu-ibu doang, bapak-bapak juga. Loh, dia baper. Ya repotlah orang baper ini, artinya sakit hatinya dia. Sombong orang kayak gini. Ya, kemudian ada pertanyaan berikutnya, silahkan. Ada orang terlahir kul, bebas aja, pertanyaannya begitu. Anaknya keluar masuk tanpa jilbab, tanpa izin, dibiarin. Ini bukan kul pak, ini dablek pak. Bukan kul ini namanya. Ini yang disebut dalam hadis dengan istilah dayuth, yaitu membiarkan keluarganya bermaksiat kepada Allah. Maksiat didiemin sama dia. Ini bukan kul pak, dablek pak. Salah kalau yang ini. Yang dimaksud kul ini adalah sikap dia terhadap emosional orang, sikap dia terhadap orang yang jahat sama dia. Dia kul, tidak bersikap dengan emosi juga. Dia diam. Ini yang dimaksud, saya maksud dengan kul itu. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam ala rasulina wa alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.